Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ketemu lagi dengan Metamor Future. Nah, jadi pada kesempatan ini Metamor Future punya program baru nih, namanya Jadi Paham. Review materi sampai ngerti. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan mereview kembali materi pembelajaran metodologi penelitian dengan judul definisi, kegunaan, dan jenis-jenis penelitian. Jadi, kita akan bahas apa sih definisi penelitian itu, apa saja kegunaannya, dan apa saja jenis-jenis penelitian. Yuk, langsung saja kita ke slide yang pertama. Sebelum kita bahas, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share agar video ini lebih bermanfaat. Penelitian dalam bahasa Inggris memiliki padanan kata yaitu research yang artinya mencari kembali. Sedangkan menurut definisi, ada 3 definisi yang akan saya paparkan dalam slide pertama ini. Yang pertama adalah penelitian itu merupakan upaya sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang membutuhkan solusi. Penelitian juga bisa diartikan sebagai serangkaian langkah-langkah yang dirancang dan diikuti dengan tujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada di sekitar kehidupan manusia. Penelitian juga merupakan penyelidikan sistematis untuk menemukan jawaban dari masalah tertentu. Nah, dari 3 pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya penelitian itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah yang ada di kehidupan manusia yang diharapkan dapat menghasilkan sebuah solusi. Meskipun tidak semua penelitian itu mengharuskan adanya sebuah solusi. Tapi yang jelas penelitian itu merupakan langkah-langkah yang sistematis dan terorganisasi. Itulah yang membedakan antara penelitian dengan penyelidikan pada umumnya. Pada slide kedua ini kita akan membahas tentang metode dan metodologi penelitian. Nah, biasanya kita sering nih sukar membedakan antara metode dan metodologi penelitian. Nah, jadi metode penelitian ini membicarakan tentang cara, prosedur, dan teknis. Secara definisinya adalah metode penelitian yaitu cara dan prosedur sistematis yang terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu untuk mendapatkan informasi yang digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut. Nah, jadi kalau berbicara tentang metode, kita berbicara tentang bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, sehingga kita bisa melakukan penyelidikan dalam penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, terus kalau metodologi penelitian apa? Nah, kalau berbicara tentang metodologi penelitian, tentunya maknanya lebih luas dibandingkan dengan metode tadi, karena metodologi ini merupakan ilmu yang mempelajari cara yang digunakan untuk menyelidiki masalah yang memerlukan pemecahan. Jadi, metodologi ini adalah ilmunya, sedangkan metode adalah caranya. Nah, dalam metodologi ini ada filosofi, ada nilai dalam proses penelitian, termasuk dalamnya adalah asumsi. Nah, nilai ini berperan sebagai dasar penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam interpretasi data untuk mencapai kesimpulan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini banyak banget, tergantung dari penelitian yang dipakai dan juga goals yang diharapkan dari penelitian tersebut. Misalnya nih, yang pertama contohnya tujuan penelitian adalah meninjau ulang dan mensintesiskan pengetahuan yang ada. Maksudnya apa? Jadi peneliti tersebut mengintegrasikan antara pengetahuan yang dimiliki antara teori yang ada dengan fakta dan kondisi yang ada di lapangan sehingga mendapatkan hasil tertentu atau kesimpulan tertentu. Selain itu, penelitian juga memiliki tujuan untuk menyelidiki masalah, menyediakan solusi. Namun, tidak semua penelitian menghasilkan solusi karena ada beberapa penelitian yang goalsnya bukan untuk menyediakan atau menghasilkan solusi, seperti penelitian dasar. Itu sifatnya lebih kepada kajian teoritis. Adapun jika penelitian terapan
biasanya lebih kepada menghasilkan solusi terhadap fenomena atau situasi ataupun hal-hal yang diteliti tersebut. Nah, penelitian juga memiliki tujuan untuk membangun prosedur atau sistem baru. Biasanya penelitian ini bersifat evaluasi terhadap apa yang sudah pernah terjadi, sehingga tujuannya nantinya akan menghasilkan sesuatu hal yang baru, sesuatu yang belum pernah ada dari apa yang diteliti sebelumnya. Penelitian juga memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena baru atau bahkan menghasilkan pengetahuan baru, dan tentunya masih banyak banget. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, bahwasanya tujuan penelitian itu sesuai dengan penelitian apa yang dipakai serta goals apa yang pengen didapatkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian. Penelitian berdasarkan pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Secara definisi, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau narasi ataupun gambar. Sedangkan kuantitatif adalah penelitian yang pengumpulan datanya dalam bentuk angka. Jadi kalau yang menggunakan kata-kata, menggunakan narasi, atau menggunakan visual gambar, itu biasanya jenis penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian yang datanya dalam bentuk angka, presentase, dan lain sebagainya, itu biasanya adalah penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah contoh penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk contoh penelitian kualitatif yang pertama adalah pertimbangan hakim dalam kasus pembagian waris beda agama. Nah, jadi pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji narasi-narasi yang ada pada putusan sehingga mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian waris beda agama. Contoh lainnya adalah implementasi aplikasi e-court di pengadilan agama dan juga perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Kabupaten Garut. Berbeda dari penelitian yang pertama tadi, dua penelitian ini kebanyakan menggunakan metode wawancara dan juga observasi. Adapun untuk penelitian kuantitatif biasanya terdiri dari dua variabel yang berbeda, sehingga penelitian kuantitatif ini mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Misalnya kita ambil contoh yang pertama, yaitu hubungan antara ingatan dan kesaksian saksi. Jadi pada penelitian ini ada dua variabel yang berbeda, yaitu ingatan dan juga kesaksian saksi, yang biasanya diukur dengan angka-angka. Untuk contoh yang kedua, faktor yang mendorong seseorang melakukan kekerasan seksual. Biasanya pada penelitian semacam ini, peneliti akan melakukan survei di lapangan, sehingga bakal tahu apa saja sih yang menjadikan faktor sehingga seseorang itu melakukan kekerasan seksual. Dan biasanya hasil survei itu akan berupa presentase angka-angka. Contoh terakhir adalah pengaruh pendidikan terhadap pernikahan usia dini. Jadi pada penelitian ini kita akan mengetahui apakah pendidikan berpengaruh terhadap pernikahan usia dini. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya adalah penelitian berdasarkan tujuan, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah exploratory, yaitu penjajakan atau eksplorasi untuk mendapatkan gambaran tentang suatu fenomena. Biasanya diawali dari pertanyaan apa. Hal ini karena masih minimnya pengetahuan, informasi, dan juga gambaran terhadap fenomena yang akan dikaji. Selanjutnya adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menyajikan gambaran secara terperinci tentang fenomena, setting sosial, hubungan sosial, atau situasi tertentu. Biasanya menggunakan kalimat tanya bagaimana. Hal ini karena penelitian ini bersifat menjelaskan terhadap suatu fenomena yang terjadi. Selanjutnya adalah penelitian explanatory, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan antara dua gejala atau variabel atau lebih, sehingga pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dan mengapa. Adapun penelitian komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana perbandingan antara gejala A dan gejala B.
Berikutnya adalah contoh pertanyaan dari penelitian berdasarkan tujuan. Untuk penelitian eksploratory, yang pertama adalah apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem ECOLT, atau apa pertimbangan hakim ketika memberikan dispensasi nikah bagi pemohon di bawah umur. Penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, masih memiliki informasi yang sedikit, sehingga sifatnya adalah mengeksplorasi fenomena yang terjadi baik melalui lapangan maupun berdasarkan studi pustaka. Selanjutnya contoh dari deskriptif. Yang pertama, pembagian waris secara adat pada masyarakat Baduy Dalam atau penyelenggaraan kursus pranikah bagi calon pengantin. Sifatnya adalah menjelaskan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan apa saja gejala-gejalanya. Untuk penelitian explanatory, pertanyaan yang muncul contohnya seperti pengaruh pendidikan terhadap kesadaran gender di kalangan hakim, atau hubungan antara pengetahuan dengan kesadaran masyarakat mencatatkan pernikahan. Penelitian ini membandingkan dua hal, sehingga jawaban dari pertanyaannya adalah bagaimana dan mengapa. Bagaimana hubungan antara kedua hal dan mengapa kedua hal itu bisa berhubungan. Untuk contoh penelitian komparatif, sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa komparatif adalah penelitian yang sifatnya membandingkan. Maka contohnya bisa seperti praktik perceraian di luar pengadilan di Indonesia dan Malaysia, sehingga membandingkan antara pengadilan di Indonesia dan juga Malaysia. Berikutnya kita akan membahas penelitian berdasarkan manfaat. Pertama, penelitian dasar. Penelitian dasar bertujuan menjawab pertanyaan teoritis dan memahami fenomena tertentu berdasarkan teori untuk kemudian menghasilkan suatu teori baru. Adapun penelitian terapan merupakan aplikasi teori untuk memecahkan masalah nyata. Sehingga dalam penelitian terapan lebih mencari solusi terhadap peristiwa ataupun fenomena yang sedang diteliti. Contoh penelitian dasar. Yang pertama, kesetaraan gender dalam hukum Islam. Yang kedua, perlindungan anak dalam hukum Islam. Untuk penelitian terapan sendiri, contohnya pengaruh utamaan gender di kalangan penegak hukum, evaluasi terhadap implementasi ECOLT di pengadilan agama, atau survei kepuasan pencari keadilan terhadap pelayanan di pengadilan agama. Dari kedua contoh ini, kita bisa melihat bagaimana penelitian dasar lebih kepada kajian teoritis, sedangkan penelitian terapan lebih kepada pemecahan masalah, dan juga pengaplikasian teori di kehidupan nyata. Berikutnya adalah penelitian berdasarkan dimensi waktu, dibagi menjadi dua. Yang pertama, cross-sectional, atau penelitian yang dilakukan satu waktu dengan unit analisis yang berbeda-beda. Sedangkan yang kedua adalah longitudinal, yaitu penelitian yang menyelidiki suatu unit atau individu dalam waktu yang sama. Contoh penelitian cross-sectional yaitu pendapat masyarakat Banda Aceh tentang konun jinayat. Penelitian ini bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan dalam satu waktu tertentu dan bisa meliputi banyak pihak, biasanya menggunakan metode penyebaran kuesioner. Adapun untuk contoh penelitian longitudinal yaitu pengaruh penerapan konun jinayat terhadap tingkat kriminalitas di Aceh. Penelitian ini sifatnya membutuhkan waktu yang lama karena melihat pengaruh dalam penerapan konun jinayat terhadap tingkat kriminalitas tersebut. Demikian pembahasan dari materi pada pertemuan pertama, metodologi penelitian. Jangan lupa untuk dukung kami dengan subscribe, like, dan berikan saran terbaik di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di serial Jadi Paham episode berikutnya. Salam muda, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.